bagaimana kita memang pendidikan di PAB ini kita desain berbeda memang. Kesadaran adalah kunci daripada kita menuju sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini, Pak? Alhamdulillah, Mas Yasin. Ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk silaturahim, mengilmui pesan-pesan Bapak lagi nih setelah sekian lama. Iya. Masya Allah. Saya minta waktu boleh Pak Ramlan? Insya Allah. Sekitar 30 menit, izin menimba ilmu dan berbagi, semoga nanti bisa menginspirasi generasi muda dan juga masyarakat Kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Insya Allah, Mas Yasin. Ji. Monggo silahkan ya. Siap. Tapi semampu saya ya. Alhamdulillah. Ji. Tapi sebelum saya nanti menimba ilmu berbagi, saya mohon Pak Ramlan berkenan menjawab 5 pilihan ya, tidak boleh memilih dua-duanya, satu saja. Oh, begitu ya. Menjawab dengan cepat. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Ramlan, satu, online atau offline? Bisa dua-duanya. Tidak boleh. Lah, gimana itu ya? Ya. Tapi kalau ngomong guru lebih baik kita itu offline. Offline, Ya. ya. Yang kedua, pilih anak baik atau anak pintar? Ya kalau saya sih milih anak yang baik. Karena Baik. apa? Anak pintar belum tentu baik. Tapi anak baik insya Allah dia pintar. Oh, Ya. Ji. Yang ketiga, buku atau handphone? Ya, sekarang ini tergantung kita memaknai. Kalau handphone dimaknai positif, pada handphone itu juga dunia dipegang, termasuk buku ada di dalamnya. Iya. Tapi itu dimaknai negatif, ya buku yang tadi itu yang akan lebih baik. Tergantung, Oke. ya. Berarti Pak Ramlan, kalau ada 2 pilihan, handphone atau buku, Ya, saya kira-kira milih kalau yang mana? Saya pribadi saya kan sudah tua. Saya pilih yang buku. Buku ya? Ya, sebabnya Oke. apa? Buku ini bisa menjadi sarana kita hadapkan di sebelah saya. Tapi kalau handphone kadang-kadang kita lupa baterai habis, selesai sudah. Selesai. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Pilihan selanjutnya, PAPB atau keluarga? PAB nomor 1. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa Pak Ramlan? Ya, kalau saya yang PAPB, insya Allah keluarga kena. Tapi keluarga belum tentu ada PAPB. Oh. Jadi kalau PAPB, jadi kepentingan umum insya Allah kita utamakan. Ya, di Kita atas buktikan. kepentingan ini ya. Ya. Golongan. Terakhir, proses atau hasil Pak Ramlan? Ya, hasil itu dimulai dari proses. Kalau proses jelek, hasilnya jelek. Oleh karena itu, proses adalah utama. Proses yang utama Ya. ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ramlan. Ya, terima kasih. Ya. Masya Allah. Terus kita ingin melanjutkan nih Pak Ramlan tentang terkait masalah isu-isu yang berkembang, kemudian fenomena saat ini adanya wabah, pandemi, sehingga memang mengharuskan siswa-siswi untuk bisa memindahkan ya budaya belajar dari offline ke online. Ya, Ini ya. mungkin Pak Ramlan punya mindset yang berbeda mungkin dari leader-leader sekolah-sekolah yang lain terkait masalah pengalamannya ketika membangun budaya baru dari offline ke online. Iya, kami di PAPB ini kan sudah sejak awal diberlakukan anak-anak belajar di rumah, kami sudah menyiapkan sebenarnya. Ya, sudah kita siapkan bahwa dengan guru-guru kita ajak berkomunikasi. Bagaimana nanti kalau sampai pemerintah melaksanakan bahwa anak-anak harus belajar di rumah, apa yang kita lakukan? Iya. Semua kita siapkan. Jadi kami tidak akan membedakan pembelajaran di sekolah maupun di rumah dengan agenda yang sama sebenarnya. Jadwal kita buat semua. Cuma masalahnya materi-materi yang kita berikan itu tidak seperti kurikulum pada umumnya. Ya, oleh karena itu guru kita jadikan
sasaran utama bagaimana guru mampu memberikan informasi kepada siswa kita di rumah. Karena apa? Kekurangannya itu banyak sekali, Mas Yasin. Jadi anak-anak ketika belajar di rumah, kita siapkan perangkat dulu kan pasti. Perangkat. Nah, ya. kemarin dari awal kita ada pendataan. Jadi kita Ada yang ya belum survei, ya kita survei orang tua, anak di rumah menggunakan HP, menggunakan laptop apa. Ini sudah kita buat. Iya, Juga iya. ada anak-anak yang memang belum memiliki itu. Sehingga apa? Harus kita carikan solusi. Makanya guru-guru pun ketika memberikan materi online di anak belajar di rumah di sini harus dengan penuh tadi itu. Bagaimana anak yang tidak, ada yang anak yang HP itu hanya dimiliki orang tua, Iya. sehingga anak tidak punya. Makanya harus nunggu. Semua problem itu kita atasi. Jadi problem-problem yang kita hadapi online ini adalah sangat luar biasa. Luar biasa. Tapi kita tidak boleh menyerah. Iya. Makanya saya sampaikan pada guru, kalau tidak bisa online, sampai terakhir SMS pun tidak apa-apa. Masya Allah. Harus begitu. Supaya Itu apa? setiap hari laporan. Iya, setiap malam itu guru laporan ke saya loh. Jadi dia menyampaikan Pak Ramlan, pagi hari agenda seperti ini, sore hari seperti ini sudah dibuat dan buat laporan ke saya setiap malam. Iya, iya. Semua wali kelas akan buat laporan kepada saya. Iya, iya. Nah, ini supaya apa? Bukti bahwa guru-guru kami serius melakukan itu. Termasuk agenda mengajar pun dicatat. Kami setiap hari guru membuat materi pelajarannya, saya juga tanda tangan di situ itu. Artinya guru di sini di PABP tidak ada guru yang tidak mengajar. Sama seperti cuman materi yang harus kita sesuaikan. Iya, iya, Seperti itu, Mas. Iya, Mas Yasin. Kalau indikator bahwa anak-anak itu mampu menangkap, kemudian dia mampu mengikuti proses pembelajaran secara online, itu dari mana Pak Ya, mengukurnya? kita bisa melihat kadang tidak semua anak itu bisa. Orang tua juga sama. Ketika kita melihat orang tua yang care terhadap itu, dia akan mengatakan, terima kasih PABP sudah memberikan materi pada anak-anak kami, saya senang, saya bangga dengan PABP, seperti itu. Tapi bagi anak yang wah malas-malasan, malas ini juga berbeda. Jadi tergantung mood di anak-anak kita juga dan orang tua. Kalau dia memang itu senang untuk belajar seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah tidak biasa, ya itu menjadikan problem sendiri. Oleh karena itu ini bagian yang harus kita jawab tantangan ke depan. Betul. Besok kalau memang kita pembelajaran secara bisa online atau daring di sini ini kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi memang nomor satu adalah ini pembiasaan. Ya, kembali kepada pembiasaan. Kalau anak sudah biasa itu, ya saya kira tidak ada masalah. Iya. Yang penting tanggung jawab juga kan. Iya, Kalau tidak tanggung, kita kan tidak bisa mengamati secara langsung di rumah apakah anak itu membuka atau dia tidak ngerti kita. Karena sarana yang untuk itu kita belum mempunyai. Ya, belum mempunyai. Bagaimana anak ini benar-benar dia berhadapan dengan gurunya ketika pembelajaran atau tidak. Kita masih percaya kepada orang tua bahwasanya anak saya belajar, anak saya ini. Iya. Faktor yang paling menjadi penghambat apa Pak dari orang tua, guru dan siswa? Kira-kira dari ketiga itu memang tantangan yang paling besar di mana itu? Begini, kita tidak boleh mendiskreditkan salah satunya. Kita di dunia pendidikan di sini harus sinergi. Bagaimana kita menyatukan antara guru, orang tua, siswa. Di sini penting, Mas. Supaya apa? Kita tidak ada yang salah kok. Dan tidak ada yang benar sendiri, bahwa sama-sama bahwa kita belajar ini dibutuhkan tadi itu 3 hal tadi itu, sinergi tadi itu. Jadi tidak ada, ini yang salah murid saya, ini orang tuanya, ini gurunya, tidak ada. Dalam kondisi seperti ini kita harus sama-sama mencari solusi. Makanya bagi saya, siapapun yang bisa beri catatan dalam artian kekurangan kita, itu menuju kebaikan kita sebenarnya. Oh Pak, ini ternyata anak kami di rumah seperti ini. Mungkin kalau ke depan seperti ini kan sesuatu luar biasa. Ini mahal. Masukan di situ itu. Kalau ini bisa kita dapatkan, insya Allah lah kita akan bisa mengatasi problematika. Kalau tantangan Pak, tantangan yang terbesar dalam menghandle 3 aspek tadi ketika masa pandemi, dari anak-anaknya atau bagaimana mengkomunikasikan kepada orang tua, memberikan mereka kesadaran, atau dari para guru yang sebagai role model untuk siswa-siswa. Ya, kami di sini begini, Mas. Untuk kegiatan yang satu ini, memang kewajiban ada di wali kelas. Wali kelas adalah sentral kegiatan berkomunikasi dengan orang tua. Wali kelas adalah orang tua di sekolah. Nah, jadi wali kelas ini harus mampu menjembatani sekolah dengan orang tua anak didiknya. Sekarang ini wali kelas berkomunikasi dengan 2 orang, yaitu sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Gimana ini? Ya, di sini butuh kami.
Jadi tantangan di sini bagaimana untuk supaya kita itu bisa saling memahami. Memahami. Ya, Iya. saling memahami antara bagaimana keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kan tidak Iya. boleh, wah ini gara-gara ini seperti tidak gitu. Justru malah kita ambil positifnya. Iya, iya. Yang dulu kami tidak pernah melihat bagaimana cara berkomunikasi lewat Online. Iya. sekarang mau tidak mau ada Harus, Zoom, betul. ada apa namanya, ya macam-macam yang Iya, kita iya. lakukan itu ya, kegiatan-kegiatan ini. Akhirnya mau tidak mau kita harus belajar. Iya, Jadi kalau ambil positifnya, ya kita akan lebih mendapatkan ilmu di situ itu. Oke, terima kasih Pak Ramlan. Kalau online tuh gimana Pak Ramlan? Bagaimana agar bisa memastikan mata pelajaran itu memang lebih mereka kuasai daripada materi-materi online yang lain, contohnya seperti games, atau mereka mungkin ketika ada keleluasaan mereka untuk menikmati dengan handphone, mereka bisa berselancar ke banyak tempat, banyak situs, banyak alamat-alamat yang lain, sehingga itu kan membuka peluang kejahatan, Ji. Nah, itu bagaimana cara memastikan agar anak-anak bisa lebih maksimal ketika mereka menggunakan gawai mereka di daring, Ji? Iya, jadi begini, kita tidak bisa apa namanya menutup mata bahwasanya di rumah, apalagi anak-anak yang tidak terdampingi dengan keluarga atau orang Iya, tua. betul. Ini yang jadi kendala situ itu. Kami pun juga merasakan bagaimana ya kalau seandainya ini anak kami di luar sana yang tanpa didampingi orang tua. Makanya kami komunikasi dengan orang tua, selalu iya. berkomunikasi. Ada grupnya Iya, ya? iya. Adik satu wali kelas itu punya grup sendiri, punya grup anak-anak sendiri, punya grup orang tua sendiri, sehingga kita pantau keberadaan Iya, iya, anak. Jadi kita tidak bisa apa namanya ya, istilahnya menjamin bahwa di luar sana tidak bisa. Iya, Kok kita di dalam aja kita sulit, apalagi itu dalam kondisi kita jauh ya di rumah Iya, masing-masing. iya, betul. Dan ini kita juga minta bantuan pada orang tua tentunya. Jadi orang tua sangat berperan. Makanya di sini pada kadang mengeluh, wah saya sekarang jadi guru, anak saya di rumah ini kan gitu Iya, ya. iya. Ya ini betul Jobnya ini. nambah ya? Nah, jobnya nambah ini. Kadang malah tidak hanya itu. Iya. Wah sekarang pengeluaran juga tambah. Nambah, Wah, Masya Allah. anak-anak minta makan terus ya. Sehingga mereka muncul kesadaran ya Pak ya terkait masalah ternyata emang menjadi guru tidak mudah gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Jadi orang tua sekarang sudah merasakan berat. Jadi di sini juga ketika kita ada orang yang tua yang 1-2 orang berkunjung begitu, wah Pak ini sekarang berat. Ternyata Iya, iya, jadi iya. guru itu berat, tidak mudah, Betul, apalagi betul. dalam kondisi pembelajaran jarak jauh di sini. Iya, Ini kita tidak bisa tatap muka, Iya. ya seperti itu. Orang tua faktor utama juga Faktor ya. utama di Saya rumah. teringat Pak Ramlan yang disampaikan oleh Dr. Khalid Asyantut. Beliau itu menjadikan pilar membangun peradaban besar ada 3. Yang pertama dari masalah anak itu sendiri, yang kedua sekolah, yang ketiga orang tua, dan faktor terbesar di orang tua. Orang memang. tua, ya. Jadi tidak bisa menyerahkan pendidikan kepada sekolah secara totali gitu ya. Maka mereka harus benar-benar bisa berkontribusi juga, mendampingi dan mengawal gitu. Sehingga tidak terjadi kenakalan remaja, kemudian penyimpangan-penyimpangan yang hari ini kita memang lihat. Yang sedang viral ini bagaimana anak SD mereka baku hantam dan direkam sama bapaknya gitu Ya. kan. Nah, Pak Ramlan mungkin punya tips bagaimana ada program-program di PAPB yang itu bisa mengawal pelaksanaan pembangunan karakter dan attitude sikap adab di sini, Pak. Mungkin bisa berbagi dengan kami. Iya, alhamdulillah Mas. Dari awal berdiri sekolah ini, itu memang tujuan kami. Jadi nomor 1 adalah bagaimana kita pembentukan akhlak. Akhlak itu tidak bisa serta-merta, tapi dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan positif itulah yang harus kita lakukan terus-menerus. Tetapi dilanjutkan, tidak bisa kita lanjutkan di rumah. Kalau dibiarkan, Iya. di PAPB di sini, di SMP Islam Tardu PAPB ini, anak-anak kegiatan rutin peribadatan sudah kita nomor 1 kan. Iya. Dari pagi anak-anak itu sudah berikrar, Ikrar. ya, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Komitmen Rasulullah. Ya, mereka, komitmen di situ ada. Harus dimulai dari situ. Lalu kita ngaji. Selanjutnya kita jam 9 kita sholat duha. Iya. Sholat berjamaah duhur dan asar. Belum dengan karakter yang lainnya, bagaimana kita melatih disiplin anak, Iya. melatih kejujuran anak, Iya.
Tetapi apa semua sempurna? Tidak bisa. Betul. Tidak mudah membuat kesempurnaan dan Iya. tidak mudah kita bisa semua bisa. Betul, betul. Nah, oleh karena itu tadi kembali lagi bahwa apa yang sudah kita lakukan di sini harus dilanjutkan di rumah dan di masyarakat. Iya. Makanya tadi betul Mas Yosi bahwa pendidikan luar biasa yang utama adalah orang tua. Orang tua ya. Saya pernah diprotes sama orang tua pada saat awal berdiri ini. Pak Ramlan, Iya. anak saya sekolahkan di PAPB ini supaya apa? Dia mau sholat, dia mau ngaji. Tapi kenapa anak saya perintah sholat tidak mau? Apa jawaban saya? Lah kalau anak diperintah ya ndak mau. Harusnya di rumah anak diajak sholat. Dicontoh. Diajak itu kata kerja penjenengan dan anak juga ikut sholat. Tapi diperintah berarti kan anak itu bapak tidak. Oleh karena itu Iya, ya betul, ya. di sini nih saya awal dari itu saya berpikir terus, oh berarti ini ada. Oleh karena itu bagaimana kita membentuk karakter anak di sini dimulai dari pembiasaan positif dari awal masuk sampai anak itu pulang sekolah. Iya, iya. Berarti Seperti itu. ada itu Pak, ada indikatornya nggak Pak? Dari awal mereka mungkin belum memahami tentang pentingnya sholat, di kelas 3 kemudian mereka sudah terlihat nampak dampak dan impactnya dari program-program PAPB. Ya kita ada. Ada. Seperti halnya anak yang dari masuk itu belum bisa membaca Al-Quran. Itu semua data itu ada. Oh, ada. Sehingga apa? Kita tahu, oh anak ini masuk masih tahap kita ngawali Iya, iya. membaca ini ya baca tulis Al-Quran. Ada yang sudah mulai sudah hafal yang 30 juz ada. Iya. Kami pun juga kita siapkan anak dari awal itu sampai ke tahfidz membaca hafal Al-Quran iya. begitu. Apa Pak yang saya ini nanya lagi Pak Ramlan, yang membedakan SMP PAPB dengan sekolah-sekolah yang lain gitu? Ya, kalau PAPB kan memang sekolah Islam ya. Sekolah Islam. Ya, artinya sekolah Islam yang sudah kita desain sejak awal dari para pendiri lembaga ini bahwa kita ini dalam rangka ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa di sini ini. Bagaimana kita memang pendidikan di PAPB ini kita desain berbeda memang. Dulu kita mengawali bahwa pagi hari kita ada sholat dua. Saya kira di Semarang belum ada dulu sekolah-sekolah itu. Kita memulai itu. Bagaimana kita ajak anak-anak masuk sekolah pun kita ajak bersalaman. Sekarang tidak boleh ya masa COVID ini kan. Nah, seperti itu. Harus kita lakukan semua. Bagaimana kita menata. Oleh karena itu sebelum pemerintah ada dulu Pak Presiden kita awal untuk pendidikan karakter, kami sudah lakukan itu. Itu yang membedakan kami dengan lainnya bahwa di sini kita desain kita buat anak-anak supaya bagaimana belajar di PAPB ini benar-benar belajar yang menyenangkan. Sekaligus endingnya akhir bahwa anak-anak itu mampu mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Iya, bukan hanya pinter tapi jadi anak baik ya. Pak? Iya, enggak itu ya, ya seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Pak Ramlan. Mungkin ada pesan terakhir Pak Ramlan untuk generasi muda karena ini masa pandemi, maka mereka sepertinya sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi, motivasi-motivasi yang bisa membuat mereka terus mengupgrade diri sehingga ini bukan waktunya untuk bersantai-santai, menikmati gawai mereka sambil rebahan, tapi ini kesempatan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Iya, yang jelas begini Mas, bahwa sana untuk menggapai itu semua kita perlu satu yang namanya kesadaran. Kesadaran. Kalau kita sudah sadar tentang diri kita dan keadaan kita, insya Allah kita akan mampu untuk mencapai tujuan kita semuanya. Artinya kita, oh ya, saya tahu kita sadar kalau kita belajar di rumah, maka saya harus bertanggung jawab terhadap ini, tanggung jawab sebagai siswa. Apa? Siswa yang tanggung jawab di rumah ketika belajar di rumah contohnya itu, dia pasti pakai seragam, dia pakai baju yang benar, tidak terus tadi seperti Mas Yus katakan, rebahan, pakai gawe, tidak begitu. Dia harus disiplin dilakukan itu. Tetap harus pakai harus seragam. pakai seragam, harus pakai apa? Paling tidak pakai baju yang sopan lah begitu. Betul, bahwa kita itu belajar kok ini kok tidak sembarangan dan begitu. Jadi saya berharap pada anak-anak kami juga ke depan bahwasanya bagaimana kesadaran ini adalah tujuan utama kita untuk melangkah selanjutnya. Oh, saya sebagai siswa, saya sadar sebagai siswa, berarti saya harus melakukan kewajiban saya sebagai siswa. Jadi mereka sadar. Juga sama dengan guru-guru semua. Saya sadar kalau saya jadi guru, maka saya harus melakukan ini untuk anak-anak kita semua. Jadi kunci di sini adalah bagaimana kita memadukan
pikiran kita, Iya. dengan kesadaran, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah satu perilaku yang baik. Iya. Ini harapan kami bersama, mudah-mudahan Iya. ini bisa menjadi satu tantangan kita ke depan, Iya. bahwa kesadaran adalah kunci daripada kita menuju sukses. Nah, Pak Ramlan, ini tidak kalah penting nih Pak Ramlan. Apa sih sesungguhnya visi dari SMP PAPB? Oke Mas, kita itu punya visi sangat sederhana, tapi Iya. punya makna. Jadi visi kami di sini adalah menjadi sekolah pilihan pertama. Pilihan. Iya, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Masya. Ini visi yang didesain oleh kita. Kalau visi kan harus kita ubah ya, suatu saat harus kita revisi, Iya. kita perbaiki. Tapi ini visi ini sangat luar biasa. Iya. Bahwasanya menjadi sekolah pilihan pertama ini kan harus punya Keunggulan. keunggulan dan lain sebagainya. Untuk mengunggul dari prestasi juga sama dengan perjuangan yang kita lakukan. Iya. Saat ini kami sudah, kemarin ini kita lomba internasional, alhamdulillah dua-duanya dapat medali perak ya di Singapura. Walaupun masa pandemi ini Masa kita pandemi padahal ya? iya, barusan kemarin hari Sabtu kemarin kami dapat informasi dari Singapura bahwa PAPB 2 tim mendapat dua-duanya silver semuanya. Walaupun belum emas tapi belum emas. luar biasa. Ini tangga untuk Ya, mencapai emas. tangga, ya. Jadi di samping itu juga akhlak mulia. Akhlak mulia ini kan harus ada jaminan. Iya. Bagaimana kita membawa anak-anak kita supaya anak-anak kita punya kemampuan untuk berperilaku santun yang baik. Iya, iya. Kenapa juga wawasan lingkungan penting juga. Wawasan lingkungan juga kita utamakan Iya. di situ itu. Karena apa? Kita apalagi sekolah PAPB ini PAPB. satu sekolah keren nasional 2017. Oh, Ya, kita dapat predikat keren nasional ya, dari Pak Luar Menteri biasa. Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kita juga sekolah adiwiyata tingkat Jawa Tengah juga. Di tahun yang sama. Ya, dan kita beberapa tahun ya, Oh, terus kita iya. juga sekolah adiwiyata kota, sekolah sehat kota juga kami raih semuanya, sehingga tidak salah lah masyarakat memilih PAPB ini, SMP PAPB untuk satu pilihan pertama, bahwa insya Allah anak-anak kami saya sekolahkan di SMP PAPB yang alhamdulillah siap membantu ya, tadi dengan visinya tadi Iya, itu betul. menjadi unggul dalam prestasi, Prestasi, berakhlak mulia, mulia, berwawasan lingkungan, sehingga masyarakat insya Allah lah, kalau anaknya di sini insya Allah kami ada jaminan kok. Insya Allah Ya, ada jaminan bahwa anak-anak insya Allah luar biasa. mampu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan dimulai Insya Allah. dari sekolah PAPB. Iya, sekarang ini banyak beberapa anak yang sudah menjadi manajer loh. Oh, Wah, alhamdulillah. gitu. Kemarin kami diberitahu di Bandung manajer di hotel atau apa itu dari Iya. PAPB juga. Nah, Oke, ini iya, luar iya. biasa anak-anak. Iya, iya. Itu. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat Kota Semarang? Oke, saya sampaikan kepada tentunya orang tua siswa anak-anak SD ya, masyarakat Kota Semarang, kami siap untuk menerima putra-putri panjenengan bergabung dengan kami di SMP Islam Terpadu PAPB. Kami siap untuk mendidik putra-putri panjenengan semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bersama-sama antara orang tua bersatu padu membangun kualitas anak didik kita yang insya Allah akan berguna bagi bangsa dan negara, Amin, amin. tentunya agama kita. Amin, amin. Demikian. Ya. Itu Mas kira-kira. Ya, terima kasih nih Pak Ramlan. Waktunya, ilmunya, semoga ini menjadi inspirasi untuk generasi muda. Dan kami izin undur diri. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk Pak Ramlan dan juga untuk SMP PAPB. Amin, amin. Ya, Matur nuwun terima Mas kasih, Yusi. Pak. Kami didoakan juga ya. Nggih, insyaallah. Untuk Pak Ramlan. kedatangan murid baru ini. Siap, dan insyaallah. ini ya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.